Halo, selamat datang dalam sesi keperawatan gawat darurat dan kritis. Perkenalkan, nama saya Windy Sapta Handayani Zega. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai trauma initial assessment. Secara garis besar, form ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, primary survey dan secondary survey. Adapun yang menjadi persiapan alat adalah sebagai berikut: pulpen, pad slide, monitor, neck collar, OPA atau Goodle, alat bantu oksigen, cairan IV, obat-obatan, Foley kateter, dan NGT. Ada 3 poin yang menjadi tujuan dari pengkajian. Yang pertama, memahami dengan cepat dan tepat mengenai kebutuhan medik pasien trauma sesuai dengan urutan prioritas. Kedua, digunakan sebagai pengkajian dalam menganalisis, melakukan diagnosa, mengintervensi, dan melakukan implementasi. Yang ketiga, ditujukan sebagai dasar keterampilan dan pengetahuan untuk mengidentifikasi dan menangani korban trauma. Bagian-bagian dari form initial assessment. Kolom yang pertama menggunakan APD atau alat pelindung diri. Pasien datang ke emergensi, alat utama yang digunakan oleh tenaga kesehatan adalah masker dan sarung tangan. Kolom kedua, mengkaji kesadaran pasien. Respon pasien dinyatakan dengan AFPU, yaitu alert, pain, verbal, unresponsive. Alert untuk mengetahui pasien sadar penuh, verbal untuk keadaan disorientasi namun dapat diajak bicara, pain apabila diberikan rangsang nyeri, unresponsive, pasien tidak sadar atau tidak ada respon. Kolom ketiga mengaktifkan EMS atau Emergency Medical System untuk memanggil bantuan. Kolom yang keempat menjelaskan mengenai primary survey. Primary survey merupakan suatu kegiatan untuk menilai kondisi penderita atau pasien sekaligus tindakan resusitasi untuk menolong nyawa. Beberapa bagian dari primary survey, yang pertama ada airway, breathing, circulation, disability, dan exposure. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai airway dan kontrol cervical. Untuk menjaga airway dan kontrol cervical, perlu dikaji adanya obstruktif jalan nafas diakibatkan oleh adanya benda asing. Yang kedua, mengkaji adanya indikasi pasien menggunakan neck collar yang diakibatkan seperti multiple trauma, trauma kepala yang disertai dengan penurunan kesadaran. Beberapa teknik yang dapat dilakukan dalam penanganan jalan nafas. Yang pertama, head tilt chin lift untuk pasien-pasien non-trauma. Yang kedua ada teknik chin lift jaw thrust, pasien yang dicurigai trauma cervical. Caranya harus dengan hati-hati ketika melakukan hiperekstensi, hiperfleksi, dan rotasi yang dapat mengganggu jalan nafas. Yang ketiga, suction. Bila terdapat sumbatan pada jalan nafas akibat cairan atau darah, dapat dilakukan suction untuk mengeluarkan cairan. Yang keempat, OPA atau biasa disebut Goodle, untuk pasien yang tidak sadar dan dicurigai akibat lidah jatuh ke belakang. Yang kelima, intubasi, suatu alat yang dimasukkan melalui mulut untuk menghubungkan udara luar dengan paru-paru. Untuk poin B, breathing dan kontrol ventilasi. Breathing merupakan tindakan setelah airway. Oksigen yang berkurang ditandai dengan pasien sesak dan saturasi di bawah 95%. Pemberian nasal kanul, simple mask, rebreathing mask, dan non-rebreathing mask, bahkan sampai intubasi, dilihat dari tingkat kebutuhan konsentrasi oksigen. Bila pasien henti nafas, berikan nafas bantuan seperti back valve mask. Poin C, sirkulasi plus kontrol perdarahan. Perdarahan menjadi sebab utama kematian bila tidak ditangani dengan cepat. Suatu keadaan hipotensi, hipovolemia, dan shock menjadi hal yang sangat memengaruhi status hemodinamik pasien. Langkah awal dalam menangani perdarahan adalah dengan teknik direct pressure atau balut tekan kemudian meninggikan posisi. Kemudian memasang 2 akses IV untuk memberikan cairan intravena dan diguyur. Poin D yaitu disability. Menjelang akhir primary survey, dilakukan evaluasi terhadap keadaan neurologis pasien. Yang dinilai adalah GCS dan juga yang dinilai adalah reaksi pupil mata kanan dan mata kiri. Contoh dari GCS adalah E4, M6, V5. Poin E yaitu exposure. Keadaan dengan laserasi, contusio, abrasi, swelling sering terjadi pada pasien trauma. Cara paling aman dengan membuka pakaian penderita secara keseluruhan. Yang perlu diperhatikan adalah mencegah terjadinya hipotermi.
Lakukan lock roll untuk pemeriksaan bagian belakang. Kolom yang kelima membahas mengenai secondary survey. Secondary survey adalah pemeriksaan dan tindakan secara keseluruhan pasien stabil dan boleh dilakukan transportasi. Poin F, pemasangan Foley kateter. Sebelum pemasangan Foley kateter, perlu dilakukan adanya pengkajian, seperti adanya perdarahan di orifisium uretra eksterna, hematom skrotum, atau adanya gangguan prostat. Setelah dilakukan pengkajian dan pemasangan Foley kateter, lakukan evaluasi urin setelah haluaran urin yang pertama. Lalu hitung urin normal dinilai berdasarkan usia. Poin G, pemasangan NGT atau selang makan. Pastikan sebelum memasang NGT, pasien sesuai dengan indikasi seperti ruptur abdomen, distensi abdomen, untuk mencegah terjadinya aspirasi. Poin H, heart monitor. Pemasangan monitor sebagai alat untuk rekam jantung. Setelah dilakukan primary survey dan secondary survey, selanjutnya dilakukan re-evaluasi, dimulai dari airway, breathing, circulation, dan disability. Kolom yang terakhir yaitu ke-6, kembali mengaji vital sign, meliputi tekanan darah, nadi, pernafasan, dan temperatur. Yang kedua, memastikan dan mencatat setiap alat-alat invasif yang digunakan. Yang ketiga, mengkaji keluhan pasien, dimulai dari riwayat penggunaan obat, penyakit sebelumnya, dan alergi. Poin D, bila diperlukan pemeriksaan penunjang, dapat dilakukan pemeriksaan CT scan, MRI, USG, sesuai dengan keluhan pasien. Poin yang terakhir, pemeriksaan rujuk, apabila diperlukan ke rumah sakit lain. Demikian topik mengenai trauma initial assessment. Saya Windy Zega, sampai bertemu di topik berikutnya.